Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Pada saat ini, Xiaoyan terus mencari bintang dan ruang di sekitarnya satu persatu. Meskipun lokasi ini tidak jauh dari alam dewa kuno, namun orang-orang kuat di bintang-bintang itu semua telah diperbudak oleh Taisu. Setelah melap 3 orang lagi, Avatar Jincan berhenti di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Mungkinkah dia harus melahap keabadian dewa untuk meningkatkan kekuatan Avatar Jincan ke tingkat keabadian dewa? Gumam Xiaoyan perlahan. Jelas setiap Xiaoyan datang ke sebuah bintang, Xiaoyan menyuruh Master Bintang tersebut untuk memanggil Taisu. Kemudian dia memusnahkan semuanya, karena selain ingin melenyapkan para pasukan Taisu tersebut, Xiaoyan juga ingin menguji cara menggunakan Avatar Jincan dan mencari tahu apa kemampuannya setelah menelan lagi 5 keabadian Kaisar. Namun kekuatan para prajurit Taisu yang berada di keabadian Kaisar ini terlalu rendah. Bahkan tidak ada keberadaan di atas langkah kelima. Hanya saja, Rana Avatar Jincan tetap berada di langkah ke-9. Seharusnya setelah terus-menerus melap mereka, dia mencapai alam keabadian dewa. Tapi saat melihat efek seperti itu hanya membuat Xiaoyan ingin berhenti memusnahkan para prajurit Taisu ini. Karena dengan kematian sejumlah besar orang kuat dari Taisu yang memiliki jiwa, dia pasti akan menarik perhatian Taisu yang lebih kuat. Dan Taisu pasti akan membentuk sebuah tim untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran. Jadi Xiaoyan segera mulai berlari, tapi saat Xiaoyan menyapu dengan cepat, tiba-tiba sekelompok besar Taisu melesat lewat. Segera, dalam jarak 100 kaki dalam ketiadaan, Xiaoyan berhenti di sebuah meteorit dan bersembunyi seperti di dalamnya. Dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Tepat ketika di antara sekian banyak Taisu yang berdiri di sana, tanpa disadari Xiaoyan, beberapa sosok muncul di antara mereka. Namun sosok Xiaoyan tetap tidak bergerak, karena prajurit Taisu di sampingnya juga seperti patung, dan hanya di antara selusin sosok yang memimpin, yang memiliki jiwa, dan mereka terlihat sepertinya sedang mencari sesuatu. Tidak ada jejak yang tersisa, jadi pencarian kita ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak masalah, karena yang harus kita lakukan hanyalah mencari berdasarkan perintah. Jadi tidak masalah apakah Anda dapat menemukannya atau tidak. Saya punya lukisan di sini, mari kita lihat, orang ini sangat cantik. Di antara diskusi ini, Xiaoyan bersembunyi di belakang. Saat dia melihat ke atas, hanya satu orang yang terlihat mengeluarkan sebuah gulungan. Dan ada seorang wanita di gulungan ini. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat ini. Jelas, dia secara alami dapat mengenali wanita dalam lukisan itu secara sekilas. Karena kecuali Nanfu, Xiaoyan khawatir tidak ada yang bisa menjadikan pria di dunia ini yang bisa terpikat hanya dengan melihat lukisannya saja. Indah sekali. Tanpa disadari oleh para prajurit Taisu ini, Xiaoyan telah tiba di belakang semua orang yang kagum, dan dia berkata perlahan, "Tentu saja," jawab prajurit itu dengan ekspresi penuh kekaguman di wajahnya. "Siapa dia?" Xiaoyan bertanya lagi. Jelas, mata semua orang terfokus pada gulungan itu, jadi Xiaoyan tidak pernah ditemukan. "Ratu Sensi, pernahkah Anda melihat ini?" Orang yang memegang gulungan itu menjelaskan dengan marah sambil dia menatap Xiaoyan. "Namanya Nanfu. Lukisan ini diberikan kepada kami oleh Yang Mulia Kedua." Dia berbalik dan masih melanjutkan. Namun tiba-tiba dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan wajah yang baru saja dia lihat. Jadi dia tiba-tiba menoleh dan menatap Xiaoyan lagi. "Siapa kamu?" Setiap orang yang mendengar ini memandang Xiaoyan saat ini. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum malu-malu. "Tentu saja, saya di sini untuk mengambil nyawa kalian." Begitu kata-kata itu jatuh, ada kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Saat beberapa orang bereaksi, mereka sudah terlambat. "Yao Peng!" Jelas, untuk menghadapi seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari diri Xiaoyan,
Yobeng memiliki kemampuan yang cukup bagus, karena dia dapat mengendalikan banyak musuh sekaligus dalam sekejap. Tepat ketika para prajurit Taishu ini tidak dapat bergerak, avatar Shin-chan tiba-tiba keluar, kemudian memperluas kekuatan melahapnya. Setelah melahap semua jiwa para prajurit Taishu ini, sesaat kemudian sosok Shoyen muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, teratai api 3 warna menyelimuti para prajurit Taishu yang tidak memiliki jiwa. Tuar! Dengan suara teredam, ledakan itu langsung memusnahkan semua prajurit Taishu. Meskipun aura avatar Shin-chan semakin kuat, tapi saya tidak bisa merasakan tingkat keabadian para dewa. Jadi seharusnya itu belum mencapai batasnya. Namun saya tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa dia telan. Oke, sudah keluar selama beberapa waktu, jadi saya harus segera kembali. Jelas, setelah perpaduan avatar Shin-chan dan tubuh asli Shoyen berkeliaran melalui lebih dari selusin alam bintang secara berurutan, Shoyen juga khawatir kakak-kakak seniornya akan mengkhawatirkannya, jadi dia harus segera kembali. Namun pada saat ini, sebuah suara menderu terdengar di mana-mana, sehingga ekspresi Shoyen berubah, dan dia meledak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya saja cahaya merah langsung menyapu lokasi di mana dia berada. Kemudian, ketiadaan di sekitar Shoyen tiba-tiba bergetar dari udara tipis. Pada saat yang sama, 4 kapal Dewa Kekosongan Taishu muncul dengan beberapa cahaya merah datang dari segala arah. Dan itu seperti jaring yang menyapu ke arah Shoyen. Sepertinya mereka sudah menyergap di sini. Sialan, sepertinya Taishu telah menjebak saya. Shoyen terkejut, kemudian rasa ancaman yang kuat akan datang menyelimutinya. Untungnya Shoyen memiliki persepsi yang kuat, sehingga dia dapat menghindari serangan Taishu dengan kontur ekstrim yang lengkap. Formasi, goyang, cepat bantu saya. Shoyen tidak menunggu jawaban Goyan. Dia sudah mengambilnya dari lengan bajunya dan menjepitnya kuat-kuat di 5 jari. Kemudian Goyan meledak dengan cahaya biru, sehingga formasi di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Hei, bunuh dengan 1000 pisau! Setelah menggunakannya, Shoyen langsung mengibaskan Goyan dan niat membunuh keluar dari mata Shoyen. Segera tombak pendek pemecah bencana muncul di tangannya. Kemudian Shoyen menuangkan guntur Haotian dengan kilat-kilat ke dalamnya. Dan langsung melemparkannya dengan keras ke salah satu dewa kekosongan. Tapi Taishu sepertinya sudah siap menghadapinya. Karena ada perlindungan di luar dewa kekosongan yang menghalangi tombak bencana yang menderu. Di dalam 4 dewa kekosongan, sejumlah besar sosok tiba-tiba keluar mengelilingi Shoyen. Semut dari Senshi beraninya membunuh begitu banyak orang kuat dari Taishu saya. Jadi saya akan membunuh Anda di tempat. Sebuah teriakan tajam datang, nafas yang kuat tiba-tiba menyebar. Keabadian para dewa. Shoyen mengerutkan kening, karena jika dilihat dari nafasnya, orang kuat Taishu ini seharusnya hanya berada di keabadian dewa tingkat pertama. Jika dewa asli ada di sini, Shoyen dapat dengan mudah membunuh keabadian dewa tingkat pertama dengan kekuatan fisik. Tapi sekarang, avatar dewa asli tidak ada di sini, jadi Shoyen hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya sudah menyerbu dan menyerang Shoyen dengan gila-gilaan. Meskipun Shoyen tidak mendapatkan masalah yang berarti, namun hal itu membuat Shoyen harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi mereka. Di mana Yetian sekarang? Memikirkan hal ini, Shoyen segera memanggil Yetian melalui bendera penekan jiwa. Tetapi dia tidak mendapat tanggapan, sehingga wajah Shoyen menjadi gelap. Meski begitu, ada keteguhan di mata Shoyen, seolah-olah meskipun Yetian tidak bisa datang, dia sama sekali tidak takut. Jadi Shoyen melangkah maju dengan telapak kaki, kemudian lautan api langsung menyebar. 10.000 alam dewa api. 7 langkah mengejutkan para dewa. Shoyen berteriak dengan keras, karena meskipun tidak ada berkah dari avatar dewa asli, namun kekuatan Shoyen sepertinya tidak lemah. Bahkan jika dia menghadapi keabadian dewa tingkat pertama, Shoyen tidak akan takut. Hanya saja, jika dilihat dari nafas yang dirasakan Shoyen sebenarnya, ada lebih dari 1 dewa yang abadi. Dan ternyata, para orang kuat di keabadian para dewa ini
berada di bawah kelompok prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka melakukan serangan. Di bawah suara gemuruh dari bayangan kaki besar yang solid yang meledak. Sepertinya, para prajurit Taisu menganggap kematian sebagai hal yang tidak berarti. Mereka dengan gila-gilaan memblokir 7 langkah mengejutkan para dewa Xiuyan, yang menyebabkan darah dan daging mereka berserakan. Pada saat ini, para dewa abadi melakukan serangan dari hampir segala arah di antara prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sangat sulit untuk mengatasinya. Aura tersembunyi, kalian berkomplot melawan Anda di belakang cangkang kura-kura. Di bawah kekuatan jiwa alam saya ingin melihat apakah kalian pikir saya benar-benar tidak dapat mengekspos diri kalian sedikit pun. Xiuyan segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat. Namun kelompok para dewa abadi ini sangat berhati-hati dan terus bersembunyi dan terus berkomplot melawan Xiuyan. Segera Xiuyan memegang 8 penguasa misterius yang sunyi di tangannya. Kemudian dengan tebasan yang menyapu, nyala api yang menyebar langsung membunuh prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan 1 orang. Hanya saja musuh sebenarnya Xiuyan adalah para dewa abadi yang tersembunyi di dalamnya. Jadi tidak peduli berapa banyak Xiuyan membunuh para prajurit Taisu ini, tidak berpengaruh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.